Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau di hari Sabtu ini Tuhan kembali berikan kita kesempatan untuk berdoa bersama, untuk memuji Tuhan bersama, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita datang membuka hati di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang membawa kita boleh mengingat bahwa fokus hidup kita adalah mengasihi Allah, menjadikan Allah sebagai yang terutama. Dan itu berarti menjadikan kebenarannya, kerajaannya sebagai bagian yang penting yang kita pegang. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu
sekali sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Kami membawa hati kami hari ini di hadapan Tuhan. Bersyukur karena kasih setia Tuhan yang memelihara kami. Bersyukur karena kalau kami bisa bangun, ini adalah kesempatan yang baru yang Tuhan sedang berikan buat kami. Maka biarlah Tuhan kami mengisi hari ini dengan hati yang pertama-tama berfokus kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang hari ini. Dengan hati yang tenang, hati yang damai. Karena kami tahu ada Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti. Dan biarlah ini boleh menjadi bagian yang menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan seri pembahasan kita mengenai seri berbahagia dari Matius pasal yang kelima. Dan kita akan melanjutkan dengan ayatnya yang ke-10. Dan Bapak Ibu, di seri ini kita kembali boleh mengingat tentang sebuah kehidupan yang mencintai kebenaran. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa kisah ini, Matius pasal 5 ini adalah kisah tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Sebuah khotbah yang mengingatkan bahwa inilah karakter dari umat Allah. Allah menginginkan karakter yang demikian. Ini adalah hasil akhir, final product yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan berikan dalam pengajarannya di khotbah di bukit, sekali lagi ini adalah sesuatu yang terbalik dengan apa yang dunia ajarkan. Terbalik dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Ketika kita ditawarkan, ketika kita diajarkan untuk kemudian mengandalkan diri, mencintai kekayaan, mencintai dunia ini, menjadikan segala metode manusia dan dunia menjadi yang terutama, Kristus justru mengarahkan kita melihat hal yang berbeda, yang sangat berbeda, yang menunjukkan identitas kita sekalipun ada di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sebuah proses perjalanan seumur hidup. Karakter yang Allah inginkan untuk terbentuk dalam kehidupan kita, surat itu tidak terjadi sekejap mata. Kita melewatinya dengan tetesan air mata. Kita melewatinya dengan masa-masa yang sulit. Kita bahkan mungkin melewatinya penuh dengan rasa sakit di hati. Kenapa? Karena memang Allah sedang membentuk kehidupan kita melalui khotbah di bukit ini dan melalui berbagai peristiwa yang terjadi untuk membawa kita memiliki karakter yang Allah inginkan. Saudara, kita sudah belajar di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam bahwa bagian ini adalah tentang perubahan internal. Ketika dikatakan berbahagialah mereka yang miskin atau berbahagialah orang yang miskin, soal ini bicara soal kesadaran diri bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang paling penting. Kita tidak mementingkan uang, harta, dan segala hal yang lain, tapi kita menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Di situ kemudian Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin karena kitalah yang akan empunya kerajaan surga. Kemudian Tuhan juga mengajarkan bahwa proses
proses yang terjadi ketika menjalani hidup, ada duka cita. Tapi duka cita ini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena ini memunculkan sebuah kesadaran diri akan keberdosaan dan kelemahan kita. Kita bukan sekedar berduka cita karena tinggal di dunia yang berdosa, yang penuh dengan malapetaka, penuh dengan berbagai peristiwa yang mendukakan. Tapi berduka di sini lebih kepada kesadaran, saya ini orang berdosa yang butuh Allah. Saya ini orang yang lemah, yang butuh Tuhan. Dan itu yang memunculkan perasaan duka cita, perasaan kesedihan, bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena menyadari betapa berdosa dan betapa lemahnya diri kita. Tuhan juga mengajarkan tentang kelemah lembutan. Ini sebuah perubahan internal yang terjadi di mana kita diajak untuk memiliki kesadaran diri untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kekasaran kita, tidak mengandalkan kekerasan hidup ini, tapi mengandalkan kuasa Allah. Yang sekali lagi ini sangat berlawanan dengan apa yang dunia ajarkan. Dan Tuhan juga kemudian mengajarkan perubahan internal yang harus terjadi adalah hidup atau karakter yang dipenuhi dengan hati yang lapar, hati yang haus, bukan kepada benda-benda, bukan kepada makanan, bukan kepada ambisi pribadi, bukan kepada nama baik, popularitas, atau prestasi apapun. Tapi kesadaran bahwa saya butuh, dan yang kebutuhan terbesar dalam hidup saya ini adalah kebenaran Allah, adalah Allah dan kebenarannya. Lalu kemudian bukan saja kita diajar untuk perubahan internal, tapi kita juga diajar untuk mengalami perubahan eksternal, saudara. Ketika bicara soal perubahan eksternal, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar bermurah hati. Sebuah cara hidup dari umat Allah untuk kemudian kita menjadi saluran berkat dari Allah kepada orang lain. Kita kemudian dia juga diajarkan untuk belajar suci hatinya. Sekali lagi, ini bukan berarti tidak berdosa, tetapi ini perubahan eksternal di mana ini menjadi cara hidup umat Allah yang mengasihi orang lain di dalam ketulusan. Bukan di dalam agenda pribadi, bukan dengan pamrih, bukan dengan manipulasi yang lain, tetapi dengan ketulusan. Lalu kemudian kita kemarin atau bulan lalu juga kemudian sudah belajar bahwa Tuhan menginginkan perubahan eksternal untuk kita menjadi pembawa damai. Ini adalah cara hidup umat Allah yang terus berjuang, mengusahakan dan menjaga kedamaian dalam hidup bersama dengan orang lain. Kita bukan menjadi sumber konflik, kita bukan menjadi sumber keributan, kita bukan menjadi orang-orang yang senang kalau ada dua orang bertengkar, tidak. Tapi kita menjadi orang yang berjuang membawa damai, mengusahakan dan menjaga kedamaian di mana kita Tuhan tempatkan untuk berada. Dan hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima atau yang ke-10 ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ini adalah ayat yang termasuk di dalam perubahan eksternal. Ini adalah ayat yang termasuk di dalam cara hidup umat Allah yang harusnya berbeda dari dunia ini. Dan ini merupakan sebuah janji, saudara, yang Allah berikan kepada kita. Ini sebuah jaminan yang Allah berikan yang membawa kita untuk melihat bahwa Allah adalah Allah yang sangat memperhatikan kehidupan orang-orang yang mencintai kebenaran. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan karena kita mencintai kebenaran, dan karena kita mencintai kebenaran kita sampai dianiaya, kita sampai dihina, kita sampai dijelek-jelekin, kita sampai dimusuhin, karena kita mencintai kebenaran, kita menghidupi kebenaran, maka Allah memberikan sebuah jaminan bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Tapi menariknya, saudara, Allah tidak tinggal diam bukan dengan membalas orang tersebut. Di bagian lain ada kisah tentang Allah yang menjamin bahwa Allah tidak akan tinggal diam dan akan membalas kejahatan daripada orang-orang yang menyusahkan atau yang merancangkan kejahatan kepada umatnya yang mencintai kebenaran. Allah ada memberitakan itu di banyak bagian di Alkitab. Tapi menariknya dalam bagian firman Tuhan ini seperti hendak memberikan sebuah keseimbangan bahwa Allah bukan saja menjadi Allah yang membalas dan menjaga dari kuasa-kuasa jahat, dari kuasa-kuasa yang tidak benar tersebut. Tetapi Allah juga adalah Allah yang kemudian memberikan jaminan kepada orang yang mencintai kebenaran itu, orang yang menghidupi kebenaran itu. Saudara, Allah mengerti betul bahwa tidak sedikit orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau hidup mencintai kebenaran, tidak mau hidup melakukan kebenaran. Kenapa? Karena merasa rendah diri, karena ada perasaan takut dicemooh, takut dikucilkan, takut dianggap aneh, takut gak berkembang bisnisnya, takut relasinya tidak akan bertahan, dan segala kekhawatiran lain yang membombardir pemikirannya yang akhirnya membuat dia untuk nego.
dan tidak melakukan kebenaran, tidak hidup mencintai kebenaran. Apalagi kalau di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah harus memilih apakah hidup benar atau tidak. Kalau hidup benar mengalami penganiayaan, kalau hidup tidak benar akan mendapatkan kelegaan. Kita yang hidup di zaman ini, kita yang hidup di Indonesia, di Pulau Bali ini, betapa bersyukurnya kita karena kita tidak menghadapi penganiayaan. Tidak ada pedang, tidak ada alat-alat benda tajam lainnya yang diarahkan ke leher kita sambil orang bertanya, betulkah kamu Kristen? Tidak ada ancaman kematian. Tidak ada ancaman yang membuat kita merasa betapa menderitanya kita. Sekalipun saya mengerti, ada saudara kita yang kemudian punya ancaman sosial ketika harus percaya kepada Kristus. Saudara, kepada orang-orang yang demikianlah, kepada orang-orang yang mencintai kebenaran Kristus, kebenaran Allah, di tengah-tengah ancaman sosial, di tengah-tengah ancaman fisik, di tengah-tengah ancaman yang lain, Allah mau berkata, berbahagialah engkau. Allah mau menjaminkan hal ini. Engkau tidak akan dipermalukan. Engkau tidak akan direndahkan. Engkau tidak akan dikecewakan oleh Allah. Karena Allah sendiri yang berjanji, engkau justru akan berbahagia. Sewaktu di tengah segala ancaman itu, engkau tetap memilih hidup dalam kebenaran. Sering menjadi bagian jaminan dari Allah kepada orang yang mencintai kebenaran. Dan kebenaran di sini bicara soal konsep, bicara soal perkataan, bicara soal perbuatan yang benar. Ini sehingga bukan hanya bicara tentang sebuah kebenaran yang konseptual, yang teoritis. Bukan juga pembicaraan tentang pengajaran kebenaran yang sifatnya hanya di kata-kata. Tapi juga ini merupakan sesuatu yang sifatnya holistik, sebuah kesatuan. Kebenaran di dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, kebenaran dalam perbuatan. Dan sekali lagi juga ini bukan bicara soal kebenaran yang sifatnya subjektif. Kebenaran yang saya pikir, menurut saya, yang saya rasa, bukan saudara. Tapi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang sesuai dengan standar Allah. Sehingga pada waktu saya mengusahakan kebenaran, waktu saya berpikir atau memiliki konsep kebenaran, waktu saya berkata-kata yang saya kemudian sebut itu kebenaran, atau ketika saya melakukan sesuatu yang saya anggap itu kebenaran, saudara, itu bukan diatur oleh karena saya pikir, saya rasa, saya kira. Bukan. Tapi karena saya tahu Tuhan mau saya lakukan ini. Saya mengerti Tuhan inginkan saya mengatakan hal ini. Saya mengenal Tuhan mengajar saya mau berbuat ini. Saudara, maka kebenaran ini bukan subjektif, tapi kebenaran sifatnya objektif dan yang standarnya adalah firman Allah. Saudara, menjadi bagian yang penting karena kita bukan sedang memperjuangkan konsep pribadi. 1000 orang punya 1000 pemikiran. Dan tiap-tiap orang dengan egonya selalu merasa saya yang benar. Tapi kebenaran di sini ketika dikatakan berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran, Surah Allah mau mengatakan berbahagialah engkau yang kemudian hidup karena mencintai firman Allah. Itulah sebabnya ketika kita membaca lagi akan bagian firman Tuhan ini, Saudara perhatikan bahwa yang sedang ditolak itu bukan metode menyampaikannya. Yang sedang ditolak atau kita dianiaya atau orang-orang yang mencintai kebenaran dianiaya karena cara penyampaiannya yang tidak sesuai. Bukan, saudara. Sehingga kalau saudara melihat bahwa yang sedang ditolak itu adalah isi dari kebenaran tersebut. Saudara, maka kita sedang dibawa melihat bahwa dunia ini menolak firman Allah. Sehingga orang-orang yang setia kepada firman Allah, orang-orang yang mencintai kebenaran yang sesuai dengan standar firman Allah, saudara, mereka akan mengalami penderitaan. Karena memang dunia membenci kebenaran firman Allah. Dunia menolak kebenaran firman Allah. Saudara, ini menjadi bagian yang membawa kita kembali untuk melihat bahwa firman ini ketika Yesus sendiri berkata berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, saudara, ini sekali lagi akhirnya membawa kita untuk kembali paham bahwa ini adalah penghiburan kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh cinta firman Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mau meninggikan firman Tuhan sekalipun harus menderita. Saudara, Yesus mau memberitahu
engkau yang mengalami penderitaan karena kesetiaanmu kepada kebenaran firman Allah, kebenaran Allah, engkau akan berbahagia. Saudara, ini menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari sama-sama kita melihat, saudara, bahwa ketika Tuhan berjanji tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, saudara, kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita apa sih janjinya itu. Janjinya adalah Tuhan berkata bahwa orang-orang itulah yang dianiaya itu, yang menderita itu, yang mengalami pergumulan kesulitan karena kebenaran itu, mereka itu akan empunya kerajaan surga. Saudara, menjadi janjinya. Ini menjadi sebuah gambaran yang indah yang Tuhan kembali bawa kita melihat. Kita tidak akan tinggal selamanya di bumi ini. Kita tidak akan selamanya mengalami kesulitan, penderitaan karena kesetiaan kepada firman Allah. Itu akan berlalu, itu tidak permanen, itu hanya sementara. Tapi apa yang kekal, apa yang akan selama-lamanya menjadi bagian kita, saudara, Tuhan memberikan sebuah kepastian. Mereka, orang-orang yang cinta kebenaran, orang-orang yang kemudian Tuhan izinkan menderita karena cinta kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran sesuai standar firman Allah, orang-orang tersebut akan menjadi orang yang empunya kerajaan surga. Saudara, jelas bahwa ketika dikatakan empunya, kita bukan menjadi pemilik, saudara. Karena bagaimanapun pemilik surga itu sendiri adalah Allah. Tetapi saudara, dalam bagian firman Tuhan kita diberikan hak untuk tinggal. Surga bukan cuma bicara soal sebuah tempat, tapi hak untuk tinggal di dalam pemerintahan Allah. Kingship-nya Allah yang sempurna, yang indah, penuh kedamaian, penuh kepuasan, penuh dengan berbagai hal yang membawa kita bisa melihat betapa gak berharganya dunia ini. Tinggal di dalam kebersamaan dengan Allah, tinggal di dalam hadirat Allah. Sekali ini bukan cuma sekedar bicara tinggal di sorga, sebuah tempat yang menakjubkan, bukan cuma itu. Tapi lebih lagi tinggal bersama-sama dengan Allah. Allah yang hadir dan kita ada bersama Dia. Saudara, itu menjadi bagian yang menarik. Saudara, dalam bagian ini kita masuk ke dalam kerajaan surga itu sebenarnya menjadi sebuah bukti dari keselamatan. Karena hanya orang-orang yang mencintai kebenaranlah, hanya orang-orang yang menghidupi kebenaranlah yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diselamatkan. Ini adalah gambaran atau tanda yang jelas dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kita tahu Roh Kudus itu hadir hanya dalam diri orang yang diselamatkan. Karena ketika Roh Kudus akan datang, Tuhan kemudian berkata bahwa Roh Kudus itu akan hadir dan Dia akan mengingatkan engkau tentang segala apa yang kuajarkan, tentang kebenaran demi kebenaran yang Tuhan pernah beritakan. Dan itulah tugas daripada Roh Kudus. Sehingga pada waktu saya kemudian menjalani hidup ini, mencintai kebenaran, mengimani kebenaran, menghidupi kebenaran, saudara, itu bukan karena saya hendak atau mau diselamatkan. Tidak, saudara. Tapi semata-mata karena Roh Kudus yang bekerja menggerakkan hati saya, menyadarkan saya, ini kebenaran Allah. Dan itu menjadi sebuah tanda atau sebuah bukti keselamatan. Orang-orang ini yang dianiaya karena kebenaran, masuk ke dalam kerajaan surga, bukan karena mereka mendapatkan tiket karena sudah dianiaya. Bukan karena mereka mendapatkan hadiah karena sudah menderita. Saudara, bukan itu. Tapi karena mereka memang membuktikan hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Dan salah satu tandanya adalah mereka mencintai kebenaran Allah. Saudara, ini juga menjadi sebuah kepastian janji Allah untuk kita tetap setia kepada firman Allah. Saudara, tidak ada hal yang sia-sia di dalam persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada. Entah apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan di gereja, di luar gereja, di keluarga, di pekerjaan, entah apapun kegiatan kita kerjakan, tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan kita bersama dengan Allah. Terlebih lagi ketika saudara menjalani persekutuan bersama dengan Allah yang didasari atas saudara mencintai kebenaran. Sampai saudara rela untuk mengalami kesulitan hidup. Mungkin jabatan gak naik-naik, mungkin nilai kuliah gak bagus-bagus, atau mungkin mengalami berbagai diskriminasi yang lain karena cintanya saudara kepada kebenaran Allah. Saudara dianggap aneh, saudara dianggap bukan orang yang menyenangkan, saudara dianggap bukan karena
caranya yang salah. Tetapi karena saudara setia kepada kebenaran itu sendiri. Saudara, kalau kita melihat akan ayat yang ke-10 ini, dan kita sama-sama mengingat di ayat yang ketiga, ketika dikatakan berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Saudara, janji karena merekalah yang empunya kerajaan Allah diulang di bagian ini. Kenapa saudara? Karena disinilah yang membawa kita untuk melihat ini adalah sebuah inklusio. Inklusio itu adalah sebuah gaya penulisan yang hendak menunjukkan apa sih pesan utama daripada Yesus di khotbah di bukit. Ketika bicara soal ucapan berbahagia, apa sih pesan utamanya? Saudara, pesan utamanya adalah ketika bicara soal orang yang akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Di awal Yesus menceritakan hal itu. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan empunya kerajaan Allah. Mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Di bagian terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Saudara, dua ucapan berbahagia ini, yang satu pada orang yang miskin, yang menganggap bahwa Allah lah yang satu-satunya menjadi hal yang utama dalam hidupnya. Kekayaan terbesar adalah dalam Allah, Allah itu sendiri. Dan kemudian ucapan yang kedua ketika berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, yang menggambarkan betapa setianya dia kepada kebenaran Allah, betapa dia mencintai kebenaran Allah. Saudara, kepada dua orang yang demikian, orang-orang yang punya karakter demikian, janjinya sama. Mereka akan empunya kerajaan Allah. Saudara, menarik karena disinilah kita kemudian dibawa untuk melihat. Mereka lah yang empunya kerajaan Allah, dijelaskan dengan detail. Seperti apa sih empunya kerajaan Allah? Seperti apa sih menjadi orang yang tinggal di kerajaan Allah itu? Dijelaskan dengan detail di ayat 4, 5, 6, terus sampai ayat yang ke-9. Berbagai janji-janji yang diberikan di situ ketika bicara soal akan dipuaskan, akan dihiburkan, akan melihat Allah, dan berbagai hal detail lainnya saudara dalam ayat 4-9, itulah gambaran detail seperti apa tinggal di dalam kerajaan Allah, seperti apa tinggal di dalam hadirat Allah. Kita dibawa untuk melihat sebuah penggenapan janji yang melampaui apa yang dunia ini tawarkan. Lalu apa aplikasinya buat kita? Saudara, yang pertama aplikasinya adalah jangan khawatir, jangan rendah diri, jangan merasa dirimu tidak berharga ketika kita setia kepada kebenaran dan menjadi berbeda dari dunia ini. Ketika banyak cemoohan, ketika banyak orang menertawakan, ketika banyak orang kemudian melakukan berbagai hal yang membuat engkau menderita, saudara, jangan berhenti untuk tetap setia. Jangan berhenti untuk tetap mencintai kebenaran Allah. Janji ini adalah sebuah tanda, sebuah bukti Allah mengerti pergumulanmu yang mencintai kebenaran Allah. Allah tahu itu tidak mudah. Sebabnya janji ini ada untuk membawa kita semua untuk kembali melihat Allah peduli dengan pergumulan kita. Maka jangan khawatir, jangan rendah diri, jangan menyerah untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi berbeda dari dunia ini. Yang kedua, mari jadikan kebenaran Allah sebagai standar kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini tidak akan sempurna kita kerjakan dan tidak akan bisa kita lakukan itu dalam sekejap mata. Saudara, kita menjalaninya dalam proses jatuh dan bangun. Kita menjalaninya dalam proses tangisan tetesan air mata. Kita menjalani dalam berbagai proses yang menyakitkan. Tapi saudara, mari bertumbuh. Jangan sia-siakan tetesan air matamu. Jangan sia-siakan rasa sakit yang engkau alami itu. Jangan sia-siakan berbagai pengalaman yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi, yang kemudian membuat kita justru stuck. Justru tidak bertumbuh. Justru bahkan mungkin makin kerdil iman kita. Tidak. Tapi mari setia kepada kebenaran, agar kemudian cinta kita kepada kebenaran itu kemudian terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Dan kita menjadi terbiasa untuk hidup dalam kebenaran. Terbiasa untuk memikul salib karena kebenaran. Dan yang terakhir, saudara, mari minta hikmat dari Tuhan, agar cara kita menyampaikan kebenaran tidak merusak isi kebenaran yang kita hidupi. Seorang dianiaya karena kebenaran seharusnya karena isi kebenarannya yang bertentangan dengan dunia. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang dimusuhi, dihina, dibenci bukan karena isi kebenarannya, tapi karena cara penyampaiannya yang tidak elok.
karena cara penyampaiannya yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Cara penyampaiannya yang sama seperti dunia. Sehingga akhirnya orang tidak lagi melihat isi kebenaran. Orang tidak lagi melihat apa sih kebenaran yang sedang diperjuangkan orang Kristen ini. Orang tidak lagi tertarik kepada kebenaran yang dibela mati-matian. Orang tidak lagi bisa melihat itu. Kenapa? Karena mereka terdistraksi, teralihkan oleh cara kita mencintai kebenaran, cara kita menyampaikan kebenaran, cara kita membela kebenaran, yang ternyata nggak sama dengan apa yang diajarkan oleh kebenaran itu sendiri. Yang ternyata tidak berbeda dengan apa yang dunia juga lakukan. Saudara, Allah menginginkan kita hidup berbeda dari dunia. Bukan saja hidup berbeda dalam memegang kebenaran versinya Allah, tapi juga dalam cara menghidupi kebenaran itu harus berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Karena disitulah orang akhirnya melihat kenapa kita orang Kristen rela untuk memikul salib karena kebenaran. Karena kita menjalani hidup di dalam isi kebenaran versi Allah dan di dalam cara menghidupi versi Allah juga. Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang demikian. Dan biarlah janji ini pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah kuliah, di tengah relasi kita dengan orang-orang yang seiman, atau bahkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Biarlah mereka melihat kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar renungan ini. Dan kami sadar, kami butuh Engkau untuk mengerjakannya. Tuhan, Engkau tahu betapa kami tidak suka kesusahan. Engkau tahu kami tidak suka hal yang menyakitkan. Engkau tahu kami tidak suka hal yang membuat kami merasa tidak nyaman. Tapi hari ini Tuhan justru memberikan kami sebuah jaminan. Di tengah penderitaan, penganiayaan, kesulitan hidup, entah secara fisik, entah secara emosional, entah secara sosial. Ketika semua itu terjadi karena kesetiaan kami kepada kebenaran Kristus, Engkau mengingatkan bahwa kami tidak akan menjalaninya sendirian. Engkau berjanji kami akan menjadi orang-orang yang menikmati kehadiran-Mu, ya Tuhan. Maka biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Sadarkan kami bahwa tinggal di dalam dunia ini hanya sementara. Maka biarlah kami tidak memperjuangkan apa yang sementara, tapi kami memperjuangkan apa yang kekal, yaitu kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami satu hari ini dengan segala pergumulannya, dengan segala misterinya, untuk kami melihat betapa indahnya Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah perjalanan hidup kami. Ini doa kami, ya Bapa. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi hari ini, kami tahu Engkau baik, dan kami mau belajar memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kebaktian doa pagi kita selesai sampai di sini. Tapi setelah ini ada beberapa pokok doa yang bisa kita doakan. Mari ambil waktu dan kita berdoa untuk pokok-pokok doa tersebut. Tuhan memberkati setiap kita.